Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah sehat Baik. Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang penting kita diberikan kesehatan semua ya. Baik, kali ini kita akan bahas melanjutkan materi ya mengenai array. Baik, kita share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Baik, array atau nari. Jadi tipe data array atau tipe data nari. Array ini adalah suatu tipe data terstruktur ya. Jadi tipe data terstruktur yang terdapat dalam memori yang terdiri dari sejumlah elemen atau tempat. Jadi ada tempat dan mempunyai tipe data yang sama ya. Jadi suatu array ini tipe data tipe data terstruktur ya, dalam yang tersimpan dalam memori yang terdiri dari sejumlah elemen tetapi mempunyai tipe data yang sama. Dan bisa saja gabungan dari beberapa variabel yang sejenis ya, serta memiliki jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Nah, elemen-elemen yang array ini tersusun secara sekuensial ya dalam memori komputer. Array nanti ada bisa dapat berupa array 1 dimensi, array 2 dimensi, kemudian array 3 dimensi ataupun nanti banyak dimensi. Nah, array sendiri ini merupakan struktur data statis, yaitu jumlah elemen yang ada itu harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi array ini merupakan struktur data yang statis, artinya jumlah elemen yang nanti akan digunakan dalam array ini harus sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak bisa diubah saat program itu berjalan karena bersifat statis, artinya jumlah elemennya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Terus mengapa harus menggunakan array atau tipe data lari? Sekarang coba kita bayangkan jika kita atau kita itu harus menginputkan nilai ya sebanyak 100 kali atau bahkan 1000 kali, maka dengan jenis data yang sama ya, misalkan menginputkan suatu data yang sama sebanyak 10 kali atau 100 kali atau bahkan 1000 kali, maka tentu saja kita harus mendefinisikan variabel itu sebanyak data yang akan diinputkan ya. Jadi sebanyak misalkan menginputkan nilai sebanyak 100 kali, berarti kan kita harus mendefinisikan variabel sebanyak 100 kali. Atau nih kalau nilai itu 1000 kali, berarti kan harus mendefinisikan variabel sebanyak 1000 buah begitu kan ya. Maka tentu saja itu akan menyulitkan ya, merepotkan kita untuk membuat variabel yang begitu banyak kalau kita ingin menginputkan data dengan nilai yang sama ya, menginputkan data nilai yang sama sebanyak 1000 kali misalkan atau 100 kali. Tetapi dengan menggunakan array kita cukup mendefinisikan satu variabel saja karena nanti data yang akan diterima itu nilainya sudah sama. Jadi ini kenapa kita harus menggunakan array. Nanti kita lihat contohnya. Misalkan ini cari program konvensionalnya kan kita itu untuk menginputkan suatu nilai ya. Misalkan menginputkan angka 1 sampai 3, angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3. Maka dengan menggunakan metode konvensional, maka kan kita harus mendefinisikan variabel itu angka 1, angka 2, A1, A2, A3 begitu kan ya, untuk menginputkan nilai. Contohnya kan gini, misalkan angka ke-1 nanti disimpan di variabel A1, kemudian masukkan angka kedua disimpan di variabel A2, masukkan angka ketiga disimpan di variabel A3, begitu kan. Ya, kemudian ini proses mencetaknya kan ini, nanti mencetak angka ke-1 variabel A1 dicetak angka kedua cetak variabel A2, angka ketiga cetak variabel A3, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau dimasukkan angka ke-1 3, angka kedua 6, angka ke-3 2, maka hasilnya kan ini ya, angka ke-1 3,
angka kedua 6, angka ketiga 2 gitu kan. Artinya ini kalau kita mau menginputkan 3 angka maka butuh 3 variabel yaitu A1, A2, A3 gitu kan ya. Itu kalau 3 angka. Nah, coba bayangkan kalau kita itu harus menginputkan 100 buah angka. Ya, masukkan angka ke satu atau nilai ke satu, nilai mapel 1 misalkan, nilai mapel 1, nilai mapel 2 misalkan. Nah, ini kan harus membutuhkan apa namanya variabel sebanyak nilai yang akan dimasukkan atau yang akan diinputkan. Maka akan lebih mudah jika kita menggunakan tipe data array. Kita lihat perbedaannya. Ini kalau contoh menggunakan array-nya seperti ini. Ya, jadi di sini program contoh array, ya program contoh array, kemudian usage array, kemudian ada var. Ya. Nah, di sini A ini array. A.2 array, ya tipe di A, variabel A ini didefinisikan dengan tipe data array, ya dengan jumlah indeksnya 1 sampai 3. Ya, jumlah indeksnya 1 sampai 3, kemudian tipe data dari variabel array A ini adalah integer. Ya, sehingga karena kan kita mau menginputkan sebanyak 3 kali, maka array-nya ya indeksnya sebanyak 1.3 berarti sampai 3 kali. 1.3 itu 1 sampai dengan 3. Jadi A nanti bisa menyimpan nilai sebanyak berapa? 3 kali ya, 3 indeks, 3 urutan, 3 lari. Nah, kemudian begin CR ya, ini menginputkan data pakai perulangan ya. Untuk menggunakan array ini kita harus menggunakan perulangan. Nanti kalau array 1 dimensi ya berarti hanya satu perulangan. Kalau nanti array 2 dimensi berarti perulangan bersarang ya, 2 perulangan di dalamnya. Kalau nanti array 3 dimensi berarti 3 perulangan di dalamnya atau perulangan bersarang. Perulangan bersarang di dalam perulangan gitu kan ya. Jadi ada for. Ini jadi Anda harus bisa dulu perulangan. Jadi kita menggunakan perulangan. Ya, karena ingin menginputkan nilai 3 kali, maka for i.2 sama dengan dari 1 sampai dengan 3. Ya. Kemudian begin, read angka ke i, angka ke ini berarti angka mulai dari apa? 1, angka ke 1, read ln a. Penulisannya seperti ini ya. Penulisan untuk memasukkan nilai di penggunaan dari variabel array ini seperti ini. Variabelnya adalah a, kemudian array ya dalam kurung siku seperti ini. I ini kan berarti nilai i ini ya, for i yang ke-1 berarti indeks yang ke-1 kan, berarti a indeks yang ke-1 dimasukkan. Kemudian nanti berulangan sampai 3 kali kan. Ya, kemudian naik i yang kedua. Berarti angka ke i2. Read ln ya a dalam kurung siku indeks yang ke i-nya berapa? 2, berarti a indeks yang kedua. Kemudian masuk lagi i yang ketiga. Nah, kemudian angka ke i3, berarti angka yang ketiga. Read ln, nanti user menginputkan nilai disimpan di variabel array a, indeks yang ke i-nya berapa? 3, berarti indeks yang ketiga. Sudah sampai 3 kali kan berulangan, berarti berhenti. Kemudian cetak ya, cetak dari i 1 sampai 3 juga. Kemudian angka ke i yang ke-1, cetak indeks yang ke i ya, indeks yang ke i tadi indeks yang ke-1 nanti dimasukkan berapa? Misalkan angka ke-1 tadi ya, angka indeks yang ke-1 dimasukkan angka 3 misalkan, berarti nanti angka ke i1 indeks dari mencetak variabel array a indeks yang ke-1, indeks yang ke i-nya pertama 1, maka mencetak angka 3 begitu kan ya. Begitu seterusnya sesuai dengan nanti nilai yang dimasukkan di sini ya. User tadi menginputkan berapa? Array A indeks yang ke-1 berapa dimasukkan, array A indeks yang kedua berapa, array A indeks yang ketiga berapa. Sesuai yang diinputkan oleh user nanti akan dicetak ditampilkan. Jadi kalau kita lihat simulasi programnya ya. Yang metode konvensional tadi yang seperti ini ya, metode konvensional kan kita harus membutuhkan, kalau misalkan membutuhkan 3 nilai berarti kan membutuhkan variabel 3 kali, A1, A2, A3 gitu kan. Kalau kita run ya seperti ini kan, angka ke-1 dimasukkan 56, angka kedua dimasukkan 76, angka ketiga dimasukkan 89 misalkan. Nah ini kan cetak angka ke-1 56, 76, 89 begitu kan.
Itu kalau tetapi kan harus menggunakan variabelnya sebanyak 3 kali 3 ya. Nah, kita definisikan 3 A1, A2, A3. Tapi kalau kita menggunakan kalau kini kebetulan hanya baru 3 ya. Kalau 100 kan harus mendefinisikan A1, A2, A3, A4 sampai dengan A100 begitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan array ya seperti ini yang tadi ya. Tadi di sini for i dari 1 sampai 3 karena kita ingin menginputkan nilai sebanyak 3 kali ya. Jadi A ini variabel A ini tipe datanya array titik 2 array dalam kurung siku A arraynya nanti indeksnya sebanyak 3 kali ya 1 titik titik 3 of ya untuk array A ini diberi tipe data apa of integer tipe datanya integer. Kemudian i integer ini kan untuk perulangan begin clr dan for i titik 2 sama dengan dari 1 sampai dengan 3 karena kan array-nya adalah 3 kali berarti 1 sampai 3. Nah ini yang dimaksud dengan statis tadi artinya apa? Ya sudah ditentukan nilai array-nya berapa sebanyak indeksnya sebanyak 3 kali 3 ya sebanyak 3 tadi mulai dari indeks A indeks yang ke-1, A indeks yang kedua sampai dengan A indeks yang ketiga. Jadi artinya sudah ditentukan 3 kali. Dan bikin angka ke i ya i-nya misalkan tadi dari 1 sampai 3 berarti i-nya yang 1 ya i yang ke 1 dulu berarti angka ke i1 kemudian masukkan nilai ke disimpan di variabel array a indeks yang ke i ya i-nya kan 1 berarti indeks yang ke 1 dimasukkan oleh hisap berapa kemudian kembali ke atas i yang kedua kan perulangan ini sampai 3 kali i yang kedua berarti angka ke i berarti 2 angka kedua nanti disimpan di variabel array A indeks yang ke I yaitu 2 indeks yang kedua begitu sampai ketika kemudian nanti dicetak kalau kita coba run ya angka ke 1 berarti misalkan 88 kedua 89 nah 90 nah ini yang bawah dengan yang mencetaknya yang di bawah ini 88 89 90 begitu jadi tidak perlu membutuhkan 3 variabel cukup 1 A saja kan. Kalau tadi kan yang di metode konvensional yang tadi kan membutuhkan 3 variabel tadi. Nah, ini kan butuhkan ini A4-nya tidak ada ya. Ini butuhkan A1, A2, A3 itu kan butuhkan 3 variabel sedangkan kalau yang di array kan tidak cukup 1 variabel saja yaitu variabelnya apa A tetapi dia di datanya variabel ini adalah variabel array dengan jumlah indeksnya 3 kali ya 1 dari 1 sampai dengan 3 indeksnya tipe datanya adalah integer begitu itu cara mendefinisikan array gitu ya jadi kenapa kita menggunakan array ya itu tadi kalau kita menginput suatu nilai dengan nilai yang sama ya suatu nilai yang sama tipe datanya sama sebanyak 10 kali misalkan atau 12 kali atau 100 kali atau bahkan 1000 kali tidak perlu kita menuliskan atau mendeklarasikan variabel sebanyak data yang akan diinputkan. Contohnya tadi menginputkan nilai angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, 5 dan seterusnya sampai 100 tidak perlu kita menuliskan atau mendefinisikan variabel sebanyak 100 kali. Cukup satu variabel diberi tipe data dijadikan sebagai variabel array A titik 2 array kurung siku berapa misalkan sampai 100 berarti 1 titik 100 gitu kan ya of integer misalkan begitu itu cara mendefinisikan array. Ini ya jadi berdasarkan penggalian program di atas tadi ya dapat dilihat bahwa betapa merepotkan bila kita harus menampung data yang sama dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa dibayangkan nih berapa variabel yang harus kita definisikan ya untuk menampung data tersebut jika data lebih dari 100. Itulah alasan mengapa lebih baik menggunakan array. Kita lanjutkan array satu dimensi. Array satu dimensi ini tidak lain adalah kumpulan elemen-elemen yang identik ya, yang tersusun dalam satu baris. Ya, elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Jadi elemen memiliki tipe data yang sama, tetapi setiap elemen itu bisa berisi data setiap elemen itu bisa berisi berbeda isinya. Ya, misalkan elemen yang ke-1 isinya 23, elemen yang kedua atau indeks yang ke-1 isinya 23, indeks yang kedua 43, indeks yang ketiga 12, begitu seterusnya. Nah, ini.
Ini ya secara logika pendefinisian dari array di atas merupakan sekumpulan kotak. Ya. Jadi nanti bisa A indeks yang ke-1, A indeks yang kedua, A indeks yang ketiga ya. Kalau misalkan sampai 10 berarti kan nanti indeksnya sebanyak 10 kali. A indeks yang ke-1 atau A urutan yang ke-1, nilai A urutan yang kedua, nilai A urutan yang ketiga, nilai A urutan keempat dan seterusnya sampai nilai A urutan yang ke-10. A menunjukkan nama dari array ya. A menunjukkan nama array, sedangkan yang ada dalam sulung siku adalah indeks atau urutannya. Ya. Nanti array urutan yang keberapa? Nilai array A urutan yang ke-1, nilai array A urutan yang kedua, nilai array A urutan yang ketiga dan seterusnya sampai dengan berapa array itu didefinisikan. Untuk umumnya seperti ini ya tadi ya, tadi tipe nama arraynya apa? Misalkan array ini indeks arraynya berapa, kemudian of tipe data. Contoh tipe ya, gaji sama dengan array 1.10 ya, berarti jumlah arraynya nanti indeksnya adalah 10 ya, jumlahnya 10, tipe datanya long in. Kemudian ada logika sama dengan array ya, boolean. Ini boleh didefinisikan dengan tipe juga boleh. Ya, var kemudian gaji pegawai sama dengan gaji ini apa? Oh, gaji ini array. Nah, di sini var gaji pegawai titik 2 gaji. Jadi bukan lagi dia pakai tipe data, tetapi dia mengambil array gaji di sini. Ya, gaji sini sudah didefinisikan dengan tipe yaitu apa? Array ya, dengan jumlah indeksnya 10, 1 sampai 10, tipe datanya adalah long in. Kemudian logikaku ya. Mesti 2 logika. Nah, di sini ini memanggil array logika ini ya dengan array nilainya boolean ya. Boolean berarti nilainya hanya 2 yaitu benar atau salah. Ya, pendekatan array diawali dengan kata baku tipe itu dan diikuti dengan nama array dan tanda sama dengan. Lalu kata baku array ini harus dengan kata array ya, harus kata array ya, beserta ring indeksnya tadi ya, dari 1 sampai berapa gitu. Contohnya ini gaji titik 2 array ya. Ya ini nama nama ring indeksnya ya, ring indeksnya berapa? 1 sampai 10 berarti nanti array gaji ini adalah array nilai indeksnya nanti sebanyak 1 sampai 10 kali. Di datanya apa? Off. Diawali dengan off ya. Off kemudian long in ya, berarti tipe data dari array gaji ini adalah long in. Kita juga bisa mendeklarasikan sebuah tipe ya, data baru yang terdiri dari elemen yang kita sebutkan satu persatu kemudian dipakai indeksnya. Ya, contohnya misalkan tipe hari. Hari itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, ini nilai dari variabel hari ini juga nanti adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, pendapatan harian sama dengan array dari hari ini ya. Harinya kan sudah diberi nilai ini ya, Senin, Selasa, Rabu dan sampai dengan Minggu. Nah, kita lihat ini kalau ini konstanta itu nilainya tetap ya. Kita juga bisa menggunakan konstanta yang bisa digunakan dalam indeks array. Contohnya misalkan const ya, konstanta itu diawali dengan kata const awal 1, akhirnya 10. Artinya nilai awal dan akhir ini didefinisikan sebagai konstanta dengan nilai tetapnya nilai awalnya itu konstanta awal 1, nilai konstanta akhirnya 100. Sehingga nanti misalkan var jumlah titik 2 array awal titik akhir, berarti awalnya berapa? 1, akhirnya berapa? 100. Karena ini awal ini konstanta dengan nilai tetap 1 dan akhir ini konstanta dengan nilai tetapnya 100. Begitu. Jadi kita bisa menggunakan konstanta. Contoh misalkan ada satu dimensi ini ya, usage CRT, variabel i, n, integer, data. Nah, ini yang arraynya ada di sini. Data ini array. Data ini adalah array dengan nilai indeksnya, ring indeksnya adalah 1 sampai 100. Tipe datanya adalah integer. Ya, tipe datanya integer. Kemudian begin clr inputkan banyaknya data. Jadi nanti tidak harus kita menginputkan sebanyak 100 kali, tetapi data array data ini sudah diberikan ring
indeksnya itu 1 sampai 100. Tetapi nanti kita bisa menyimpulkan tidak harus sampai 100. Misalkan di sini rate input banyaknya data, ya banyaknya data yang akan diinputkan berapa, terserah user mau menginputkan berapa. Tapi range-nya yang jelas 1 sampai 100 ya. Range-nya sudah ditetapkan, array data ini range indeksnya nanti adalah 1 sampai 100. Misalkan user mau menginputkan data hanya 10 aja, berarti tinggal diinputkan input banyaknya data berapa? 10. Berarti nanti perulangan ini akan berjalan dari 1 sampai 10 sehingga kita menginputkan data itu sebanyak 10 kali ya. Data ke 1 ya, ke 1 disimpan di array data dengan indeks yang ke 1, kemudian lagi masukkan yang kedua, berarti inputkan data yang kedua, nanti akan diinputkan user, disimpan di dalam variabel array data ya di indeks yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan 10 kali kalau kita menghendaki 10 kali. Kalau kita lihat contohnya ini, kalau kita run ya, ya ini ya, kita coba ya, ini tadi ya banyaknya data, tapi yang jelas array data ini sudah diberikan range 100 ya, 1 sampai 100. Ya, banyaknya data berapa? 5. Nah, berarti nanti kita akan menginputkan nilai sebanyak 5 kali ya. Ya, nanti data ke 1 66 65 67 ya kan. Ya. 5. Ya, ini 5 kali kan. Kita inputkan data banyak 5 kali. Nah, tapi tadi array-nya diberikan batas sampai 100. Tapi kita akan terserah dari user ingin menginputkan data yang diinputkan itu berapa. Artinya ini 66 ini tersimpan di array data indeks yang ke-1. 67 ini tersimpan di array data ya, array nama array-nya kan tadi data ya, array di indeks yang kedua, dan 78 itu simpan di array data indeks yang ketiga, dan 78 yang selanjutnya ini juga tersimpan di array data yang keempat, indeks yang keempat, dan 60 ini tersimpan di array data indeks yang kelima. Begitu. Nah, ini contoh array satu dimensi. Ini masih belum perulangan ya, menggunakan perulangan. Ini inputnya di sini, ini input datanya ke array. Kemudian kalau yang ini untuk mencetak ya, menampilkan isi yang diinputkan di array tadi ya. Ini kan menampilkan yang di bawah ini. Ini menampilkan ya, menampilkan array data yang indeks yang ke i. Indeks yang ke ini kan dari 1 sampai berapa n-nya. Misalkan tadi diinputkan 5 ya berarti 1 sampai dengan 5. Nah, ini. Itu ya, kemudian nanti untuk latihannya akhir aja ya, untuk latihan mencoba ini silahkan nanti di akhir materi nanti saya berikan ini apa namanya, latihannya silahkan dicoba di program masing-masing. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya pada program di atas yang sudah jelas, jadi kode array data itu sebagai array dengan nilai indeksnya dari range-nya adalah 1 sampai 100, tipe datanya integer. Ya, sudah dipesankan tempat array-nya itu sebanyak 100 ya, range-nya dari 1 sampai 100, tipe datanya integer. Namun yang diinput yang diisi itu tidak harus sampai 100. Boleh tadi misalkan sudah disediakan range tempatnya 1 sampai 100, tapi yang kita isi array-nya itu hanya indeks yang 1 sampai 10 saja atau 1 sampai 20 saja, itu bisa. Tetapi sudah disediakan range-nya data array itu range-nya adalah mulai di 1 sampai 100 range indeksnya. Kemudian array satu dimensi juga bisa dijumpai dengan tipe data string ya, tidak harus tipe data integer atau angka, tapi juga tipe data tipe data string. Tipe data string ini merupakan contoh tipe contoh array dari satu dimensi. Contohkan ini misalkan program array konstan ya, use crt const huruf ya. Huruf ini array ya, huruf ini array 1 titik sampai dengan 5 of star ya. Nah, tadi huruf ini adalah konstanta. Ingat ya, huruf ini adalah dia itu konstanta, bukan variabel tapi apa? Konstanta. Tetapi huruf ini dia adalah sebuah array
ya, sebuah array dengan ringnya atau disediakan tempat yaitu 1 sampai 5 indeksnya, tipe datanya apa? Char, kemudian nilainya sudah ditetapkan. Apa? Indeks yang pertama adalah A, indeks yang kedua adalah B, indeks yang ketiga adalah C, indeks yang keempat adalah D, dan indeks yang kelima adalah apa? E. Jadi indeks urutan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, berarti nanti kalau kita mau manggil huruf indeks yang ke-1 apa? Berarti ini hasilnya A. Huruf indeks yang kedua apa? B. Huruf indeks yang ketiga berarti apa? C. Huruf indeks yang keempat apa? D. Huruf indeks yang kelima apa? E. Begitu. Itu ya, kita coba lihat. Ya, ini ya. Nah, kita ini kan huruf tadi ya. Huruf ini sebagai konstanta. Konstanta itu berarti apa artinya? Tetap ya, nilainya tetap. Huruf konstanta huruf ini adalah array dengan nilai indeksnya 1 sampai 5, tipe datanya char dan sudah diberikan nilai tetap apa? Indeks yang pertama A, indeks yang kedua B, indeks yang ketiga C, indeks yang keempat D, indeks yang kelima apa? E. Misalkan kita tidak menggunakan ini, misalkan ini kita tutup aja, ini yang kita matikan dulu. Misalkan saya mau mencetak apa namanya huruf ya, huruf yang ke indeks yang C ini berarti indeks keberapa? Ketiga ya. Jadi kalau kita mau menampilkan ini C, berarti kita tinggal panggil saja array huruf ya, indeks yang ketiga ini, sebutkan ini saja indeks yang ketiga, tutup ini. Nanti hasilnya apa kalau kita run? Hasilnya adalah mencetak ya konstanta huruf ini ya, dia akan konstanta huruf tapi array ya, konstanta array huruf ini indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga nilainya apa? Ini sudah ditetapkan karena konstanta. Indeks yang ketiga adalah apa? C. Kalau kita run ya hasilnya kan C, betul ya, kelihatan ya, ini hasilnya C karena C ini adalah indeks yang ketiga dari array huruf ini. Jadi array huruf ini dia dideklarasikan per huruf ini dia adalah sebuah konstanta tetapi dia array dengan indeks 1 sampai 5, tipe datanya char dan nilai tetapnya, nilai konstannya sudah ditetapkan. Oh, indeks yang pertama adalah A, indeks yang kedua adalah B, indeks yang ketiga adalah C, indeks yang keempat D, indeks yang kelima adalah E. Kalau kita mau menampilkan huruf ya, huruf ini kan konstanta array ya, konstanta array, indeks yang ketiga apa? Indeks yang ketiga berarti ini 1, 2, 3 berarti apa? C. Kalau indeks kelima, kalau ini kita ganti 5, maka nanti hasilnya adalah E. Kita jalankan dulu. Nah, E. Ini kan hasilnya adalah E. Huruf E. Ini ya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan semua ya, ini pakai ini tadi, pakai for ini tadi ya, yang ini for ya, kemudian bawahnya saja ini biar kelihatan ya, ini for 1 sampai 5 ya, for i titik 2 sama dengan 1 sampai 5, 1 to 5 do, kemudian read ln cetak huruf indeks yang ke I ya, berarti 1 sampai 5, indeks yang 1 A, indeks yang kedua B, indeks yang ketiga C, indeks yang keempat D, indeks yang kelima E, begitu kan ya. Nanti kalau kita jalankan dia mencetak huruf A, B, C itu A, B, C, D, E ya, ini A, B, C, D, E. Begitu kira-kira. Itu ya. Ya, ini satu dimensi. Nah, ini tidak perlu, tidak sama. Nah, ini contoh lagi array data rata misalkan untuk mencari nilai rata-rata. Ya. Ya, di sini misalkan ada 2 array ya. Yang pertama nama ini juga array, variabel nama dia adalah sebuah array dengan nilai ringnya adalah 1 sampai 100, tipe datanya apa? String. Kemudian nilai
variabel nilai dia juga array dengan range indeksnya adalah 1 sampai 100, tipe datanya integer. Kemudian ini n, i, total integer, rata ini real. Kenapa real? Karena rata-rata kan apa namanya ada pembagian ya, jadi maka dia tipe datanya adalah real. Begin, CLR, ya, read jumlah komponen nilai yang mau dimasukkan maksimal 100 karena sudah diberikan ring itu 1 sampai 100. Berarti maksimal yang dimasukkan adalah 100, jumlah komponen nilai yang akan dimasukkan itu 100. Ya, nanti terserah user mau menginputkan berapa nilai yang akan dimasukkan. Kemudian variabel totalnya 0. Kemudian ini ya for i sama dengan 1 sampai n ya. N ini terserah user nanti menginputkan jumlah komponen nilai yang akan dimasukkan berapa. Ya, komponen, kemudian data ke i ya, data ke 1 misalkan ya. Nama siapa? Nama ke i, nama ke 1 berarti misalkan Joko. Kemudian nilai yang ke i berarti nilainya si Joko kan ya, karena Joko kan indeks yang ke 1 berarti maka nilainya indeks yang ke 1 berarti nilainya Joko. Maka berapa misalkan. Nanti kemudian total di apa namanya jumlah. Jadi jumlah dulu nilai totalnya itu total plus nilai indeks yang ke i ya, nilainya masing-masing ini kan dijumlah, nilainya masing-masing siswa ini kan dijumlah. Kemudian nanti untuk mencari rata-rata kan rata sama dengan total keseluruhan ini dibagi n. N ini adalah banyaknya data yang diinputkan. Sehingga nanti akan ketemu rata-rata. Itu kalau kita lihat di programnya. Kita coba lihat programnya. Ini ya. Ya ini nanti ya, nanti ada 2 array. Variabel nama dan nilai ini adalah array, yang nama array ringnya sama ya 1 sampai 100, hanya berbeda tipe datanya. Kalau nama tipe datanya string ya, of string. Kalau yang nilai ini tipe datanya adalah integer, yaitu of integer. Jadi seperti ini kira-kira nilainya. Ya, hasil komponen yang masih dimasukkan nilai, bisa masukkan nilai berapa siswa gitu misalkan ya, atau berapa nilai yang akan dimasukkan. Misalkan berapa ya? 5. Data ke 1 namanya misalkan Yono, nilainya Yono berapa? 66 misalkan. Data yang kedua namanya siapa? Joko, nilainya Joko berapa? 78 misalkan. Data yang ketiga namanya siapa? Andi misalkan, nilainya Andi berapa? 76 misalkan. Data yang keempat namanya siapa? Rudi, Rudi berapa? 80 misalkan. Yang data kelima namanya siapa? Susi misalkan, nilainya berapa? 89. Jadi kita masukkan 5 data ya, nilai komponen ini berarti ini yang data ke 1 nilai Yono, atas nama Yono nilainya 66. Berarti dia adalah dari apa namanya? Nah, ini yang lain tersimpan di array nama indeks yang ke 1, nilainya Yono ini tersimpan di sini tadi ya. Jadi Yono ini tersimpan di nama array nama indeks yang ke 1, kemudian nilainya Yono yang 66 itu tersimpan di variabel nilai array yang indeks yang ke 1, kemudian yang Joko ini dia tersimpan di variabel nama array nama ya dengan indeks yang kedua, dan nilai 78 nilainya Joko 78 ini tersimpan di array nilai dengan indeks yang kedua. Begitu terusnya sampai dengan Susi, ini berarti nama Susi ini tersimpan di array nama dengan indeks yang kelima, dan nilainya Susi 89 ini tersimpan di array nilai indeks yang kelima. Begitu ya, kalau kita enter nanti seperti ini. Nah, kok Yono semua ya, keliru ini. Bentar ya, ada yang keliru ini programnya. Seharusnya yang satu ini Yono, terus apa? Kedua mau apa? Lupa ya. Bentar ya, ada yang salah ini ya. Yang ini seharusnya bukan i ya, bukan 1 ya, tapi apa? I, mohon maaf. Ini i ya. Ini tadi kan hanya 1. Ini angka 1, kalau angka 1 yang benar Yono kabeh ya namanya. Tadi harus i, jadi 1. Ini kan 1 sampai n, 5 berarti nilai indeks yang ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita coba sekali lagi ya, kita ganti. Kita ulang. 5. Yono. 77. Joko. 78. Andi.
79, Rudi 80, Joni ya 90 misalkan. Nah, kita lihat. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini nilainya Yono 77, nilainya Joko 78, nilainya D 79, nilainya D 80, nilainya Joni 90. Rata-rata berarti rata-rata ini semua nilai kelima nilai ini di rata-rata. Rata-ratanya berapa? 80,80. Begitu kira-kira. Itu ya. Ini array satu dimensi. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jelas, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini dalam bahasa matematis ini sering dikenal dengan nama metrik ya. Array 2 dimensi merupakan perluasan dari array 1 dimensi. Jika array 1 dimensi tadi itu hanya terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom ya. Jadi satu baris dengan beberapa kolom. Ya, kalau array 1 dimensi tadi hanya satu baris dengan beberapa kolom ya. Tadi contohnya kan nilainya Joko ini tadi kan data ke satu ini ada beberapa kolom ya. Data ke satu itu ada nama, ada nilai gitu kan ya. Nah, kalau yang ada dimensi nanti perluasan dari array 1 dimensi. Ya, kalau yang tadi array 1 dimensi hanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom, maka pada array 2 dimensi ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi beberapa baris, ini barisnya ya, beberapa baris dan juga beberapa kolom. Begitu. Itu untuk array 2 dimensi. Penggambaran seperti ini beberapa barisnya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kolomnya juga bisa beberapa, tidak ada satu ya. Nah, berapa kolom. Ini untuk penggambaran dari array 2 dimensi. Contohnya deklarasikan seperti ini ya. Contohnya tipe matrix ya, matrix array. Nah, ini dimensi pertama, ini dimensi kedua kan. Array dimensi pertamanya 1 sampai 3, kemudian dimensi keduanya 1 sampai 2. Tipe datanya login. Atau seperti ini logika array, dimensi pertamanya 1 sampai 5, dimensi keduanya tipenya boolean of integer misalkan. Ya. Nah, contohnya tipe baris 1 3, kolomnya 1 sampai 4. Itu array dari baris koma kolom ya. Barisnya adalah indeks dari 1 sampai 3, kolomnya indeks dari 1 sampai 4. Kalau untuk membuat metrik ya. Pada metrik titik 2 ordo, variabel metrik itu titik 2 tipenya adalah ordo. Ordo sendiri apa? Array ini, array baris koma kolom ini barisnya adalah 1 sampai 3, kolomnya adalah 1 sampai 4 of the bed. Oke. Ini contoh var metrik array 1,3 ya. Dimensi pertama 1 sampai 3 nanti arraynya. Kemudian dimensi yang kedua itu sampai 2, 1 sampai 2. Contohnya ini misalkan untuk metrik ya, kalau yang pernah belajar metrik dengan ordo 3,2 ya, 3 baris kolomnya 2 ya, metrik ordo 3 kali 2. Pernah kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan mata pelajaran ya, dulu pernah di SLTA itu metrik ordo 3 baris kolomnya 2, berarti seperti ini tipe ya, tipe ordo ini sebagai array dengan indeksnya ini barisnya ya, ini yang dimensi barisnya 1 sampai 3, kemudian dimensi kolomnya 1 sampai 2. Tipe datanya apa? Metrik titik 2 ordo ya, variabel metrik ini tipe datanya adalah ordo. Ordo sendiri apa? Tipe ya, dengan dia adalah sebagai array dengan indeks ya, dimensi pertamanya adalah 1 sampai 3, sedangkan dimensi keduanya 1 sampai 2. Nah, ingat di sini karena sudah 2 dimensi maka menggunakan perulangan bersarang ya. For di dalamnya ada for. Ini for yang pertama yang ini, for yang kedua yang ini. Ingat ya, masih ingat dulu nanti diulang perulangan ya.
perulangan bersamaan. Jadi ini dimensi pertamanya, ini for yang pertama yang atas ini ya. Ya ini for B.2 sama dengan 1 to 3. Ini for yang pertama. Kemudian koma, ini dimensi yang kedua, maka for yang di dalam. For K.2 sama dengan 1 to 2. Nah ini. Kemudian baru isikan baris ke 1 B, misalkan tadi B-nya 1 berarti baris ke 1, kolom ke 1, nilainya berapa? Nah, menulisnya seperti ini, metrik kurung siku B, K. Kalau satu dimensi kan cukup metrik dalam kurung D atau metrik dalam kurung siku I gitu kan. Kalau dua dimensi berarti seperti ini, metrik kurung siku B, K. B ini sebagai dimensi pertamanya. Kalau dalam nado ini ya di sini ya, nilainya ini dimensi yang di sini. Kemudian K ini berarti dimensi yang kedua. Kalau dari sini berarti di sini dimensi yang kedua di sini. Nah, ini dua dimensi. Ya, coba kita lihat. Ya, ini ya. Ini ya, di Urdu ini ada sebuah tipe dengan nama array ya, dia array dengan dua dimensi pertama 1 sampai 3 ini, kemudian dimensi kedua indeksnya 1 sampai 2, tipe datanya bit. Ya, 3 digunakan di metrik. Variabel metrik itu nilainya sama dengan Urdu. Urdu sendiri kan ini, ya, Urdu sendiri kan ini. Array Urdu dengan dimensi pertama 1 sampai 3, dimensi kedua 1 sampai 2. Nah, ini pakai perulangan bersarang ya. Ini dimensi pertama, pakai for yang pertama ini. Kemudian ini dimensi yang kedua pakai perulangan yang kedua. Nah, ini. Cara menyimpannya seperti ini. Menyimpankan di metrik di nilai array-nya seperti ini. Metrik kan ini variabel metrik. Nah, tapi dia tipe datanya adalah Urdu. Urdu kan di sini nih, tipe ini yang sudah dideklarasikan sebagai array dengan dua dimensi. Dimensi pertama ini ya berarti ini dimensi pertamanya, dia disimpan B nilainya B, K nanti ini ya. Misalkan ini B-nya 1, K-nya 1 berarti nanti metrik 1,1 berarti di indeks ke 1, indeks yang barisnya 1, kolomnya 1 begitu. Kalau kita coba run ya, ini kan untuk metrik Urdu 3 kali 2. Isikan baris ke 1, kolom ke 1, 66. Isikan baris ke 1, kolom kedua 78. Isikan baris kedua, kolom ke 1, 99. Isikan baris kedua, kolom kedua 78. Atau beda ya, 80. Isikan baris ketiga, kolom ke 1, kan 3 baris, kolomnya 2 kan. Nah, ini kan ini kolomnya suka selalu 2 ya. Kolom kan di sini, yang indeks yang kedua ini kan kolom, jadi kolomnya selalu 2. 89. Kolom ketiga baris kedua. Ini. Ya, nah seperti ini metriknya di bawah. Ini ya, metriknya yang ini nih. 66 metrik Urdu 3 kali 2. 3 itu barisnya, 2 itu kolomnya. Nah, ini kan ini adalah 66 ini baris ke 1, kolom ke 1, 78 ini baris ke 1, kolom kedua. 99 ini baris kedua, kolom ke 1, 80 baris kedua, kolom kedua, dan 89 baris ketiga, kolom ke 1, 77 itu baris ketiga, kolom kedua. Begitu. Ini adalah untuk contoh array 2 dimensi. Itu contoh penerapannya di metrik. Ini metrik Urdu 3 kali 2. Tapi tidak harus Urdu 3 kali 2 kan. Tadi metrik array 2 dimensi ini kan beberapa baris dan beberapa kolom. Kalau yang satu dimensi tadi kan hanya satu baris beberapa kolom. Tapi kalau yang dimensi ini adalah bisa beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi kalau ingin Urdu 4 kali 3 gitu ya, tinggal di sini 1 sampai 3. Kemudian ini 1 sampai 4 ya barisnya, misalkan Urdu 4 kali 3, ini 1 sampai 4, ini 1 sampai 3 begitu. Ya dirubah. Dan perulangannya juga berubah. Berarti untuk yang di atas ini sebagai dimensi yang pertama ini yaitu baris, berarti 1 sampai 4 gitu.
Kemudian dimensi yang kedua sebagai kolom, misalkan ini 1 sampai 3 berarti sini ya 1 sampai 3 begitu. Itu contoh penerapan dari metrik 2 dimensi. Gitu kira-kira. Kalau yang 3 dimensi intinya sama ya. Sama 3 dimensi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengembang. Jadi nanti kalau di 2 dimensi ya tinggal ini ya, dimensinya ada 3. Misalkan metrik array dimensi pertama 1 sampai 3, dimensi yang kedua sampai 2, dimensi yang ketiga sampai 1 sampai 2 begitu. Dan nanti ulangannya nanti ada 3. For yang pertama yang untuk dimensi yang pertama ini, kemudian ada for yang kedua untuk dimensi yang kedua di sini, kemudian ada for yang ketiga untuk dimensi yang ketiga. Jadi for-nya ada 3 kali kalau dimensi untuk array 3 dimensi. Begitu kira-kira. Ya, ini kan dimensinya ada 3. Ya, ordo array, ini dimensi pertama baris, ini kolom, baris dimensi kedua, dimensi ini dimensi ketiga. Jalan. Itu kira-kira. Oke, itu kira-kira. Nanti saya akan buka untuk rangkaian yang tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi mulai dari contoh konvensional tanpa menggunakan array tadi, kemudian kemudian menggunakan array, contoh menggunakan array, kemudian array 1 dimensi dan array 2 dimensi tadi. Nanti bisa dilihat di ending. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Dengar suara saya tidak nih? Halo Pak, dengar? Ya, ada pertanyaan? Enggak Pak. Enggak ya. Enggak ini enggak, belum mandi mau udah tinggal atus sih aja. Nah, udah tinggal atus mesti. Oke, nanti dilihat di ini untuk materi dan tugasnya, latihannya ya. Nanti bisa di sebentar. Ya. Bentar ya. Lenengnya. Oke, silahkan lihat materi di learning dan latihannya juga di learning ya. Sudah lalu di learning silahkan dilihat materi dan latihannya, silahkan dikerjakan, nanti latihannya bisa dikumpulkan ya. Itu ada pertanyaan? Halo? Ada ya? Baik, silahkan, masih ada waktu 1,5 jam untuk
bisa mencoba mengerjakan latihannya nanti dikumpulkan melalui e-learning. Gitu ya, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Iya Pak, baik. Ya, nanti kalau kurang belum jelas atau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Ya, baik, silakan kembali ke link untuk download materi dan download latihannya. Silakan nanti latihan dikerjakan dan dikumpulkan. Iya Begitu Pak, mungkin untuk laksanakan. hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.